Pernah nggak kamu merasa seolah hidup ini berjalan, tapi kamu tidak benar-benar tahu kamu berasal dari mana? Bukan sekadar nama, bukan sekadar alamat, tapi asal yang lebih dalam. Yang kalau kamu pikirkan, mungkin selama ini belum pernah benar-benar kamu cari. Di Bali, ada satu hal yang bagi sebagian orang terlihat biasa, tapi bagi yang merasakannya, ini sangat dalam. Orang Bali tidak pernah benar-benar jauh dari leluhurnya. Bukan hanya dalam cerita, bukan hanya dalam sejarah, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Pagi hari, saat canang diletakkan dengan pelan, saat dupa mulai menyala, ada doa yang tidak hanya ditujukan ke langit, tapi juga ke mereka yang datang sebelum kita. Mungkin bagi sebagian orang, ini terasa aneh. Kenapa harus terus mengingat masa lalu? Kenapa harus repot dengan hal yang sudah tidak ada? Pertanyaan itu terdengar logis, tapi tanpa kamu sadar, cara pandang seperti itu perlahan memutus sesuatu yang sebenarnya penting. Karena di Bali, leluhur bukan hanya masa lalu. Mereka adalah bagian dari hidup yang masih terasa sampai sekarang. Ada satu kesadaran yang terus dijaga, bahwa hidup ini bukan dimulai dari kita, dan tidak akan berhenti di kita. Makanya, banyak orang Bali secara sadar mencari sesuatu yang disebut kawitan, asal-usul, akar, dari mana mereka datang. Bukan untuk sekadar tahu, tapi untuk merasa terhubung. Karena saat seseorang tahu dari mana dia berasal, ada rasa yang berbeda, ada arah, ada pegangan, dan tanpa kamu sadar, itu membuat hidup terasa lebih utuh. Sekarang coba kamu bayangkan ini, kalau kamu tahu bahwa sebelum kamu ada perjalanan panjang yang akhirnya membawa kamu ke titik ini, bahwa hidupmu bukan kebetulan. Apa yang kamu rasakan? Dalam keyakinan Hindu, ada satu konsep yang mungkin tidak semua orang pahami, tapi sangat kuat maknanya, yaitu reinkarnasi. Bahwa hidup tidak berhenti di satu kehidupan, bahwa jiwa akan kembali, lahir lagi, melanjutkan perjalanan, dan di titik ini, cara pandang tentang leluhur menjadi berbeda. Mereka bukan hanya yang sudah pergi, tapi bisa jadi mereka akan kembali, bahkan mungkin kembali ke dalam keluarga yang sama. Tanpa kamu sadar, ini mengubah cara seseorang melihat hidup, cara memperlakukan keluarga, cara menjalani hubungan. Karena siapa tahu orang yang kamu temui hari ini pernah punya hubungan denganmu di kehidupan sebelumnya, dan siapa tahu leluhur yang kamu hormati hari ini suatu saat akan kembali dan menjadi bagian dari hidupmu lagi. Mungkin bagi sebagian orang, ini terdengar sulit dipercaya atau bahkan tidak masuk akal. Tapi di Bali, ini bukan sekadar teori. Ini adalah rasa yang dijaga, yang dirawat, yang dijalani. Makanya, menghargai leluhur bukan tentang takut, bukan tentang kewajiban kosong, tapi tentang kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, bahwa hidup ini adalah lanjutan dari cerita yang sudah dimulai sejak lama. Sekarang, coba kamu rasakan ini. Kalau kamu mulai melihat hidup bukan sebagai sesuatu yang berdiri sendiri, tapi sebagai bagian dari perjalanan panjang, apakah cara kamu menjalani hidup akan berubah? Mungkin kamu akan mulai lebih hati-hati, lebih menghargai, lebih sadar bahwa setiap langkah punya makna. Karena tanpa kamu sadar, saat kamu menghormati leluhur, sebenarnya kamu sedang menghormati bagian dari dirimu sendiri. Dan mungkin itu yang membuat orang Bali tetap kuat, tetap punya arah di tengah dunia yang terus berubah. Karena mereka tidak pernah benar-benar kehilangan akar. Jadi sekarang, pertanyaannya bukan lagi tentang percaya atau tidak, tapi
Seberapa jauh kamu mengenal dari mana kamu berasal? Kalau ini terasa dekat, mungkin bukan kebetulan kamu mendengarnya. Coba tulis di komentar, aku ingin tahu asal-usulku. Like video ini kalau kamu mulai melihat hidup dengan cara yang berbeda, dan bagikan ke orang yang mungkin sedang mencari arah tanpa mereka sadari. Karena kadang menemukan jalan dimulai dari mengingat dari mana kita berasal.